Gua kembali lagi. Gua menghabiskan waktu 8 jam hanya untuk menonton franchise film yang bikin gua ngantuk nontonnya. Ya apalagi kalau bukan franchise Final Destination. Dan ya di video kali ini gua bakal ngebahas seputar Final Destination 1-5. Terus juga gua bakal ngasih penilaian ya, bakal ngasih argumentasi gua bakal ngasih kritikan gua untuk film-film tersebut. Dan beberapa info mungkin tentang film-film tersebut sebelum gue menonton film Final Destination yang ke-6 ini. Oke kawan, selamat datang di channel Diluk bersama gue Dul Konogan Dul Gembol. Akhirnya setelah 14 tahun lamanya film Final Destination muncul lagi. Dan gue gak tahu kenapa kok tiba-tiba ini film bisa muncul lagi ya. Gue kira pembuatnya itu New Line Cinema atau Warner Bros. Itu mereka karena ya ngebuat film tentang kematian, akhirnya franchise-nya mati sendiri gitu. Setelah gue cari tahu, ternyata film Final Destination yang ke-6 nanti yang bakal muncul itu tuh ngeceritain tentang prequelnya, katanya bakal ngeceritain kenapa kejadian tersebut bisa terjadi, bakal ngeceritain asal usulnya seperti itu ya. Dan ya gue pengen ngebahas di sini kenapa 14 tahun lamanya film Final Destination ini nggak dilanjutin. Kenapa? Why gitu. Oke, yang pertama pasti jelas jenuh banget. Bahkan gue sendiri ya yang nge-rewatch semuanya, gue nonton ulang film Final Destination 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh gue ngerasa ngantuk banget. Gue nggak kuat nonton itu film. Gue rasanya pengen skip. Kalau enggak, gue pengen nontonnya itu ngerasa kayak dipercepat 2 kali. Lu tonton filmnya dari 1-5 itu plotnya simple banget. Udah pokoknya ada sebuah kejadian di awal, habis itu ntar ada yang selamat dari kejadian tersebut gara-gara ada yang punya vision, gara-gara ada yang punya penglihatan tentang masa depan, dan itu tuh nggak dijelasin kenapa asal usulnya bla 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 segala macam. Abis itu ya udah yang selamat ntar mereka bakal mati, ntar akhirnya sadar, gua harus kasih tahu temen gua kalau misalnya ntar lu bakal mati nih, lu harus ikut gua biar selamat. Terus temennya kayak, alah gua nggak percaya sama hal begituan, gak mungkin gue bakal mati, gue yang bakal ngurus hidup gue sendiri, gue bakal ngurus kematian gue sendiri. Ya, dari 1-5 udah kayak template semua, tapi dengan background yang berbeda-beda. Ada yang backgroundnya pertama itu tentang pesawat, yang kedua jalan raya, yang ketiga roller coaster, yang keempat gue bakal lupa yang keempat apaan, kocak. Yang keempat apa ya? Gue seriusan lupa loh, padahal gue baru kemarin nonton. Terus yang kelima ini yang tentang bus, gue seriusan gue lupa yang keempat ini apaan. Oh ya, yang keempat ini tentang kecelakaan mobil setelah gue cari tahu. Sorry. Ya lah, sesimpel itu kan. Kalau misalnya film Final Destination yang 1 itu jelas bagus banget, karena itu film pertamanya Final Destination di tahun 2000 dengan cerita yang seperti itu jelas fresh banget. Cuman yang menjadi titik minusnya itu adalah di saat kematian setiap karakter itu tidak ada emosinya. Jadi kayak yaudah ini seakan-akan film show, film pertunjukan. Ini film pertunjukan kalau misalnya ada misteri di awal, terus yaudah tinggal diruntutin kematian 1, 2, 3, 4, 5 selesai ya, gitu doang. Jadi kayak nggak ada pendalaman karakternya. Jadinya kayak oh yaudah karakternya mati, gua harus peduli apa itu loh. Lebih pedulinya itu ke arah kayak ceritanya, kayak pengen ngulik misterinya itu tentang urutan kematian tuh, apakah kalau misalnya karakter ini bisa nggak mati, kalau misalnya karakter nggak mati apakah antar selanjutnya bakal mati juga, ya kayak gitu doang kan. Walaupun ujung-ujungnya tetap di akhir filmnya mati gitu. Akhirnya masuk ke film keduanya, ada kejadian kecelakaan di jalan tol. Ada cewek yang dia punya vision juga, yang punya penglihatan juga. Akhirnya dia ngelarang tuh orang-orang yang mau masuk tol untuk masuk. Habis itu ya udah kejadiannya sama aja. Yang bikin beda di sini adalah dia dibantu sama karakter yang sebelumnya. Dia ngejelasin kalau misalnya kematian tuh bakal datang. Terus ada satu karakter yang dimana menurut gua ini tuh gak ngasih dampak serem sama sekali, tapi justru malah annoying menurut gua. Itu karakter orang berkulit hitam yang dia tuh yang ada di pemakaman, orangnya freak banget kalau kata gua mah. Buat apa karakter tuh dimunculin, kayak lu bahkan nggak bisa berteori di situ dia tuh siapa ini segala macam, nggak bisa berteori dia karakternya apaan, apa gunanya di film tersebut gitu loh. Kayak plot yang sengaja dimasukin secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun sebelumnya, dan dimanapun lu nggak bakal bisa nemuin penjelasan tentang itu. Walaupun di film Final Destination yang kedua ini akhirnya ada karakter yang selamat, 2 ekor kalau nggak salah, dan itu nggak dijelasin di film-film selanjutnya.
Lanjut ke film Final Destination yang ketiga, di sini menurut gua cukup unik karena walaupun cerita di awalnya sama semua, tapi di akhir cerita karakter yang selamat, ada 3 karakter yang selamat, itu tuh tetap aja ujung-ujungnya mereka bakalan mati. Terus Final Destination yang keempat, gua seriusan gua nggak ngerekomendasiin kalian buat nonton film Final Destination yang keempat karena cuman buang-buang waktu, ceritanya super template, cuman diulang-ulang doang, ya kayak ada adegan-adegan yang Easter egg, tapi itu apa ya, aneh banget kata gua mah. Lu kayak seakan-akan nonton film Final Destination 1-3, udah plotnya tuh dicampur adukin di film yang keempat ini. Dan masuk kita ke film Final Destination yang kelima. Gila, gua ngomongnya sampai kayak Final Destination. Nah, di film Final Destination yang kelima ini awalnya memang terasa cukup ngantuk karena gua nonton film Final Destination yang kelima ini saat gua rewatch, gua tuh sedikit masih belum sadar, gua udah lupa sama ceritanya. Sampai pada akhirnya menengah menuju akhir itu tuh baru terasa keseruannya, baru terasa ketegangannya di situ karena memang sutradara di film yang kelima ini berbeda. Kalau misalnya kalian pengen tahu sutradaranya tentang penulisnya segala macam, gue bakal ngasih di layar. Ini dia orang-orang yang ada di balik layar pembuatan film Final Destination ini. Nah, di film Final Destination kelima ini ternyata ini adalah sebuah prequel alias cerita sebelumnya, sebelum kejadian yang pertama, di mana karakter utamanya itu yang punya vision di awal, dia itu akhirnya ujung-ujungnya juga mati di penerbangan 180 yang dimana itu anak yang punya vision tentang kecelakaan pesawat menuju Paris tersebut. Nah, di sini adalah letak keunikan film tersebut. Akhirnya Final Destination ini punya cerita. Lah bang, emang film Final Destination 1-4 nggak ada ceritanya? Jelas nggak ada. Itu tuh cuman kayak cerita yang diulang-ulang tapi dengan latar yang berbeda, udah seperti itu doang. Kecuali yang pertama itu adalah sebuah terobosan baru tentang dunia filman horror thriller gore. Itu adalah film yang terbaik menurut gua, Final Destination yang pertama. Tapi yang kedua, 3, 4 itu aduh, gua rasa kalian skip nonton itu nggak ada masalah deh. Lu cukup nonton yang ke-1, lu cukup nonton yang kelima, abis itu ntar nonton film Final Destination yang belum lanjutin. Gua rasa itu cukup, kecuali kalian mungkin pengen ngerasa ada Easter egg mungkin yang bakal muncul di film Final Destination yang ke-6. Gua sendiri pun belum nonton. Ya kalian nonton nggak apa-apa lah, 2, 3, 4 nonton nggak apa-apa. Cuman gua rasa itu ngebuang-buang waktu. Seandainya gua bakalan ada project nih film Final Destination, gua dikasih project atau gua pengen ngebuat cerita tentang film Final Destination, gua bakal ngebuat cerita yang jauh berbeda dengan film-film Final Destination yang sebelumnya. Misal kayak What If ya, kayak seriesnya What If di Marvel lah. Misal bagaimana orang punya vision itu tuh mati di awal, ya kan? Terus karakter setelahnya ini nggak ada sama sekali yang tahu. Akhirnya apa, mati semua, selesai ceritanya. Mungkin seperti itu. Soalnya kan film Final Destination 1-5 ini orang yang punya visionnya itu biasanya matinya di akhir-akhiran. Kalau enggak ya paling terakhir udah. Jadinya dia berusaha untuk menyelamatkan karakter-karakter yang di depan-depannya. What if, bagaimana jika kalau misalnya karakter yang punya vision ini dia tuh mati di awal? Maksud gak sih kata gue? Ya entah gimana perceritaannya, ntar bakal dijabarin lebih lanjut lagi lah. Terus misal what if lagi tentang kematiannya itu adalah kematian sebuah keluarga gitu ya. Kalau misalnya keluarga kan interaksinya mereka lebih dekat ya, mereka lebih percaya ya tentang keluarga itu. Jadi misal kayak ada satu rumah yang dimana isinya ada 10 keluarga besar lah, anggaplah. Terus mereka mati di dalam situ. Nah, karakter yang punya vision ini ngasih tahu ke mereka. Akhirnya mereka sadar semua. Oh ya benar nih, kematian akan tetap menjemput kita. Tapi di situ kan hubungan di antara karakter itu lebih dekat lagi gitu loh. Mungkin kayak lebih merasa emosinya, mungkin ngerasa kayak kalau dikasih tahu nggak ngeyel. Kan film-film Final Destination gitu ya, gue ngasih tahu lu bakal mati nih. Oh enggak, gue nggak percaya. Terus mati, ya udah kan selanjutnya jadi percaya. Udah sesimpel itu. Tapi gue pikir ya, sebenarnya kan film Final Destination yang kelima ini kan di tahun 2011 tuh udah lumayan bagus. Kenapa nggak dilanjutin aja ke film Final Destination 6? Tapi dengan perbaikan cerita. Nah ternyata prioritas studionya itu berubah karena sebenarnya sebagus-bagusnya film yang kelima tetap aja ada kritikan negatifnya, tetap aja ada cemoohannya dari para penonton. Akhirnya studio yang ngebuat film Final Destination ini ngeprioritasin film-film The Conjuring Universe. Jadi yaudah Final Destination franchise-nya ini kita berhentiin dulu lah, kita coba bikin franchise lain yang lebih fresh karena orang bosen juga ujung-ujungnya Final Destination runtutan kematian, ada yang selamat nanti diselamatin, kalau nggak selamat ya mati, selesai.
Nah akhirnya baru di tahun 2025 ini muncul film Final Destination yang ke-6, yang dimana itu adalah cerita ribut, cerita ulang. Sebenarnya nggak ribut-ribut amat sih. Katanya ini adalah film prequel, cuman gue sendiri belum nonton film yang gue bakal review filmnya. Santai aja, kalian subscribe aja film ini dan aktifin loncengnya supaya kalian bisa tahu review dari gue. Nah yang katanya film Final Destination ini tentang prequelnya, tentang ngeceritain gimana bisa ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya gua cukup penasaran, mudah-mudahan nggak milking lagi filmnya ya, nggak membosankan mudah-mudahan. Dan gue sendiri pun cukup heran sebenarnya kenapa orang-orang bisa bilang kalau misalnya film Final Destination ini bagus gitu loh. Kayak gua ngeliat ya, scroll di TikTok, scroll di IG, itu kayak wah, aku kangen dengan film Final Destination. Kemungkinan besar mereka itu justru nggak nonton film Final Destination yang sebelumnya. Gua yakin banget sih akan hal itu. Kalau kangen mungkin lah kangen, tapi kayak apa lo nggak ngerasa film yang ke-6 ini ceritanya bakal template sama kayak film-film sebelumnya? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Dan ya seperti yang udah gue jelasin di awal sebelumnya tentang Final Destination 1-5, ceritanya sesingkat itu aja, sesimpel itu. Kalau misalnya kalian pengen nonton silahkan nonton, tapi gua saranin jangan nonton 2, 3, 4 kalau kalian emang pengen nonton yang ke-6 tanpa ngebuang-buang waktu. Kalian cukup rewatch yang film ke-1 sama film ke-5 dan cukup selesai. Dan ya langsung aja di sini gue bakal ngasih rating tentang film-film tersebut. Yang di urutan kelima gue bakal naruh film Final Destination yang keempat. Itu filmnya bener-bener gue kalau bisa ngasih nilai 0/10, gue bakal ngasih nilai 0/10 seriusan tentang film itu. Itu film yang nggak wajib banget lo tonton, bahkan kalau lo nggak pengen buang-buang waktu buat tegasin sekali lagi, lo jangan nonton film itu seriusan. Di urutan keempat gue bakal ngasih film Final Destination yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena itu adalah lanjutan dari film Final Destination yang ke-1, tapi gue ngerasa makin banyak plot hole yang terjadi di film kedua itu, jadi kayak nggak menjelaskan apapun di situ. Ya seakan-akan ini kayak cuman pertunjukan orang-orang mati, selesai. Dan selanjutnya di urutan ketiga gue bakal ngasih film Final Destination yang ketiga. Gue rasa film Final Destination yang ketiga ini cukup unik di pertengahan menuju akhirnya, tapi tetap aja ujung-ujungnya ya ceritanya template lagi. Yang berbeda itu cuman di pertengahan menuju akhirnya aja, ya sebenarnya di akhir-akhir banget sih. Terus yang di urutan kedua gue bakal ngasih film Final Destination yang kelima. Ini adalah prequelnya dari film Final Destination yang ke-1. Jadi kalau misalnya lo emang dari awal nggak tahu kalau ini sebuah prequel, itu jujur bagus banget karena lo nggak bakal nyangka sama cerita di akhirnya. Dan yang pertama, di posisi pertama gue jelas naruh film Final Destination yang pertama karena ceritanya original banget, ceritanya fresh banget, nggak ada campur aduk dari tentang cerita yang lain. Dan ya jadi mungkin cukup sekian penilaian, review, dan pandangan gua sampai sini saja. Dan kita sampai jumpa di video selanjutnya yang dimana gua bakal review film Final Destination yang ke-6 yang mudah-mudahan tidak mengecewakan lah ya.